selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Nak, kita awali dengan doa ya. Ayo, siapa yang secara spontan bisa memimpin doa kita hari ini? Saya, Bu. Silakan, ayo dipimpin doanya, Nak. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat telah Kau berikan sampai saat ini sehingga kami masih bisa dalam keadaan sehat untuk menjalani pembelajaran kami pagi hari ini. Oke, baik Nak. Materi kita hari ini adalah tentang bentuk molekul ya. Tentunya pelajaran kita hari ini tidak lepas dari pelajaran sebelumnya, di mana pelajaran sebelumnya yang kita pelajari adalah ikatan kimia ya. Nah, jadi untuk masuk ke pelajaran ini kamu harus benar-benar paham tentang ikatan kimia, konfigurasi elektron dan pembentukan struktur Lewis ya, itu dasarnya Nak. Nah, oke. Sebelum masuk ke materi bentuk molekul, saya mau tanya, H2O dan CO2 itu sama-sama terdiri dari 3 atom ya, sama-sama terdiri dari 3 atom. Kira-kira bentuk molekulnya sama atau tidak? Tidak. Ada yang bilang sama nggak? Oke, ada yang bilang tidak, ada yang bilang sama. Nah, oke. Nah, jadi sebenarnya memang kalau kita lihat sekilas, H2O dan CO2 sama-sama terdiri dari 3 atom. Mungkin ada yang berprinsip bentuknya sama, kan sama-sama terdiri dari 3 atom. Nah, tetapi mari kita masuk ke materi ini dulu supaya kita benar-benar paham ya, apakah bentuk molekulnya sama atau tidak. Oke. Nah, untuk memotivasi kamu ya lebih serius dalam mempelajari materi ini ya. Sebenarnya dengan mempelajari materi bentuk molekul ya, kamu nanti akan mengetahui banyak hal tentang suatu atom dan suatu molekul ya. Di antaranya adalah sifatnya, kemudian ukuran suatu atom yang membentuk suatu molekul, kemudian warna apa kira-kira atom itu ya, sesuai dengan aturan IUPAC ya. Nah, jadi mari kita bersemangat untuk mempelajari materi ini supaya nanti kamu akan mendapatkan manfaat mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menentukan bentuk molekul berdasarkan VSEPR ya, VSEPR ini sebenarnya nama lainnya adalah teori domain elektron ya. Oke. Nah, jadi kalau berdasarkan teori VSEPR ini menentukan bentuk molekul berdasarkan tolakan antar pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat ya. Nah, kamu tentunya sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan atom pusat ya. Atom pusat itu adalah inti ya, yang menerima elektron dari atom-atom ikatan. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Setelah kita nanti menentukan jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebasnya, maka kita bisa menentukan bentuk molekulnya ya. Jadi adapun bentuk-bentuk molekul ini mulai dari bentuk linier, segitiga planar, bengkok, tetrahedral sampai nanti ke oktahedral. Ini dia lanjutannya ya. Oke. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan konsep dasar untuk mempelajari bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR ya Nak. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Nah, kan saya sudah membagikan modul, kemudian saya juga sudah membagikan LKPD di Google Classroom ya, medianya juga sudah saya bagikan, kemudian video YouTube-nya juga sudah saya berikan untuk membantu kamu memahami materi ini. Nah, sekarang silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing, berdiskusi ya untuk menyelesaikan LKPD. Ya, saya akan memantau diskusi yang kalian lakukan melalui grup WA dan Google Classroom. Oke.
Nah, saya beri waktu untuk berdiskusi sekitar 30 menit ya nak, bisa kan? Cukup? Cukup ya? Oke. Oke. Nah, 30 menit berikutnya kita akan kembali untuk presentasi ya nak. Oke, silahkan. Oke, Bu. Kepada kelompok 1 ya, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya nak. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan pertanyaan, apakah bentuk senyawa SF4 dan SF6 adalah mempunyai bentuk yang sama? Jawaban kami tidak, dikarenakan SF4 mempunyai persatuan elektron inti Pasangan elektron ikatan nak. Pasangan elektron ikatan ikatannya 4 ya, dan pasangan elektron ikatan bebasnya 1 ya, dan mempunyai bentuk tetrahedral terdistruksi. ya. Dan untuk SF6 mempunyai pasangan elektronnya 6 dan pasangan elektron bebasnya 0 dan mempunyai bentuk oktahedral. Ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jawabannya adalah tidak. Karena bentuk molekulnya berbeda ya. Iya, Bu. Oke. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kami, yaitu soal nomor 2. Air atau H2O adalah molekul polar yang terdiri dari atom H dengan nomor atom 1 dan O dengan nomor atom 8. Tadi kita sudah melakukan presentasi kelompok ya. Soal nomor 1 sampai dengan nomor 4 sudah terselesaikan. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Silakan. Saya, Bu, perwakilan dari kelompok 5. Oke, silakan Matthew. Ingin mengajukan pertanyaan. Pada soal nomor 1 diketahui SF4 dan SF6 apakah bentuk molekulnya adalah sama? Kemudian jawabannya adalah tidak. Lalu SF6 memiliki pasangan elektron ikatannya 6, sedangkan pasangan elektron bebasnya adalah 0, sehingga bentuknya adalah oktahedral. Ya. Lalu pada SF4 pasangan elektron ikatannya adalah 4, lalu pasangan elektron bebasnya adalah 1. Tetapi mengapa bentuknya bukan tetrahedral? Oke. Nah, mengapa SF4 bentuknya bukan tetrahedral sementara domain elektronnya jumlahnya 5, tapi domain elektron ikatannya hanya 4 dan domain elektron bebasnya 1. Nah, oke, itu pertanyaan dari si Matthew. Ada yang bisa jawab? Silahkan sebelum saya jawab. Silahkan nak. Saya, Bu. Oke, silahkan. Saya, Bu. Oke, boleh. Coba dijawab nak. Saya Yerima dari kelompok 8, Bu. Ya. Itu karena dia mengikuti pasangan elektron bebas, di mana pasangan elektron bebasnya ini memiliki daya tolak yang lebih besar dari pasangan elektron ikatan. Terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya ya nak. Oke, nah tadi kita sudah diskusi juga sudah melakukan tanya jawab. Oke, nah sekarang coba kita simpulkanlah dulu pembelajaran kita hari ini. Ayo. Kesimpulannya yang pertama adalah bentuk molekul ditentukan oleh banyaknya pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan. Iya. Iya, bagus sekali ya. Jadi kesimpulan yang pertama adalah bentuk molekul berdasarkan teori Vesper itu ditentukan dari banyaknya pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya, refleksinya yang bisa kita peroleh hari ini ya. Saya lihat banyak kelompok yang sudah sangat semangat, tapi masih ada beberapa kelompok sepertinya yang masih kurang ya, tapi tidak apa-apa, untuk pertemuan berikutnya nanti kita perbaiki lagi. Dan ini jangan lupa nanti untuk mengupload tugasnya ya. Oke, nah kemudian silahkan mengikuti kuis yang
sudah saya buatkan di Google Classroom ya nak. Oke, nah sekarang kita akhirilah pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk ke materi teori hibridisasi. Silahkan dibaca-baca ya nak bukunya. Nah oke, kita tutup pertemuan kita hari ini. Siapa yang memimpin doa penutup? Silahkan. Saya Bu. Iya Diana, oke silahkan Diana. Silakan nak. Mari kita bersatu di dalam doa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus, haleluya, amin. Di dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.